Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu, selamat datang kepada Bapak dan Ibu semuanya pada diskusi kajian rutin kitab yang diadakan oleh Itsmi Orwil Sleman. Kali ini kita akan membawa tema yang mungkin kita sudah tahu selama ini, sudah dengar temanya, bahan diskusi kita, tetapi tidak tahu nama medang itu apa gitu ya. Nah, bersama saya Isra Ardiansyah akan membantu Bu Mayang menjadi moderator pada acara ini. Saya dari Medang Heritage Society. Bersama kita telah hadir pembicara kita untuk sesi ini adalah Dr. Budiono Santoso. Beliau dokter yang banyak di pengalaman internasional, pernah di WHO, di programnya EDB juga, kemudian di dunia clinical pharmacology, gitu, farmakologi klinik, beliau cukup dikenal di level dunia. Jadi kita bertemu seorang saintis yang membanggakan kita. Dulu termasuk perintis Akademi Ilmu Pengetahuan Yogyakarta, dan saat ini Pak Budiono Darsono merintis kerjasama Kamboja Indonesia dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Medang Heritage Society. Nah, Medang Heritage Society itu apa? Tapi saya akan memulai sedikit dengan sebuah analogi gitu ya. Dulu ketika cendekiawan Muslim abad ke-8 sampai abad ke-14 itu belajar dari literatur-literatur sebelumnya, mereka menghasilkan karya-karya yang betul-betul fenomenal. Bagaimana kita mengetahui kamera obscura, cikal bakal fotografi itu ditemukan oleh Al-Haytham, cendekiawan Muslim, bagaimana kita juga mengenal Al-Khawarizmi, yang menjadi dalam tanda petik awal nama algoritma, dan bagaimana semua bintang yang kita bisa lihat tanpa teleskop di langit itu ternyata namanya itu berasal dari nama-nama Arab itu ya, Aldebaran, Betelgeuse, dan yang lain-lain. Nah, itulah kehebatan cendekiawan Muslim yang berhasil mentransformasikan ilmu yang mereka dapat dari budaya-budaya sebelumnya menjadi peradaban, dan mereka sintesiskan yang menjadi salah satu peninggalan yang hebat yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Nah, itu pula yang akan kita lakukan hari ini dengan mencoba belajar apakah itu medang dan bagaimana mereka memberi sumbangan besar dalam sains. Saya akan mempersilahkan Pak Budiono Darsono untuk Pak Budiono Santoso, maaf, Pak Budiono Darsono itu detik.com. Pak Budiono Santoso untuk menyampaikan kepada kita sekitar 30 menit, Pak, nanti kita diskusi apa itu medang dan bagaimana sumbangannya kepada teknologi, sains, dan budaya yang membentuk peradaban Nusantara kita. Silakan Pak, monggo. The time is yours. Terima kasih Pak Isra Ardiansyah. Terima kasih Ibu dan Bapak-Bapak yang telah menghadiri acara diskusi pagi ini yang sangat saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebajikan, namo budaya. Jadi topik yang akan saya bawakan pagi ini mungkin Ibu dan Bapak-Bapak sudah paham, yakni paradigma modern dalam teknologi, ilmu pengetahuan, dalam tata sosial dan pemerintahan yang selama ini kita anggap berasal dari Eropa, tapi ternyata sudah banyak diterapkan dan dikembangkan 1000 tahun sebelumnya, 1000 tahun yang lalu atau lebih di Medang, di era Medang, daerah Jawa Klasik. Saya bukan ahli arkeologi, saya pecinta arkeologi, pengamat budaya, sehingga mungkin presentasi saya lebih banyak akan memberikan pertanyaan dan anjuran atau saran untuk penelitian lebih lanjut. Slide Bu Maya. Mungkin perlu kita ingatkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan Syu'abul Iman, tuntutlah ilmu wali sampai ke negeri Cina. Oleh karena sesungguhnya menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Pertanyaan saya,
kalau ke Cina mbok mampir di Jawa, karena di sana ada sesuatu yang mungkin bisa kita pelajari, yang mungkin bisa kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan saya kira peran penting ITSMI adalah bagaimana mensintesis berbagai peradaban, berbagai budaya ini untuk kemajuan ke depan. Jangan sampai kita terjebak dengan dikotomi yang mematikan. Slide. Nah, ini saya kira sudah dari Pak Israr. Mengapa kita membahas warisan Medang pada pagi ini? Yang pertama adalah adanya peninggalan bendawi. Kita kira-kira ada 150 peninggalan yang berupa candi di Jawa yang sebagian besar dibangun di era Medang dari abad ke-8 sampai 11. Candi-candi tersebut adalah produk teknologi, produk rekayasa, produk ilmu pengetahuan, bukan magic mistik. Yang kedua, masih banyak peninggalan nirbendawi, ethical values, guiding principles, nilai-nilai kearifan lokal dalam tata sosial, kepemimpinan, dan tata pemerintahan, serta nilai-nilai etika dalam bermasyarakat dan berinteraksi dengan alam dan lingkungan yang berasal dari Medang, yang mungkin bisa kita manfaatkan ke depan. Dan sayangnya ada banyak miskonsepsi sistematik, seolah-olah peradaban Medang itu dibangun dengan bantuan jin, dengan magic mistik yang sama sekali misleading. Berbagai peninggalan bendawi Medang memerlukan perlindungan dan pelestarian. Oleh karena miskonsepsi ini kemudian barang-barang peninggalan Medang menjadi produk yang diperdagangkan secara ilegal, dihancurkan, dirusak, dan diperdagangkan secara ilegal. Dan terakhir, banyak paradigma baru di abad 21 ini yang semuanya kita anggap berasal dari Eropa, yang sebenarnya telah dikembangkan, diterapkan di era Medang. Di manakah Keraton Medang? Keraton Medang adalah kerajaan Medang atau Mataram, adalah suatu kerajaan kuno yang berlokasi di Jawa, Jawa Tengah, kemudian pindah ke Jawa Timur, antara abad ke-8 sampai ke-11. Jadi Medang sendiri mungkin asalnya dari Galuh, dinasti penguasa Medang adalah berasal dari Galuh di Jawa Barat. Pusat kerajaan Jawa di Jawa Tengah ada di sekitar Yogyakarta, Klaten, Magelang, Wonosobo, dan Temanggung, dan mungkin juga di sekitar Baglen di sebelah barat Jogja. Pusat-pusat pemerintahan yang tercatat di prasasti adalah Medang Ibumi Mataram, yaitu Medang Ri mungkin, Medang Imamerati atau Mameratipura yang di Kabupaten Magelang, Medang Ipok Pitu, Medang Itaulang, Medang Iwatugaluh, dan Medang Iwatan. Mungkin di sekitar Madiun dan Singosari. Sanjaya atau Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya ada pendiri Keraton Medang atau Keraton Mataram. Ini tercatat pada prasasti Canggal di Candi Gunung Wukir. Penguasa Medang Raja Sanjaya membangun Lingga dan Yoni di Desa Kunjara Kunja setelah menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi Medang. Jadi Medang berdiri kira-kira berdasarkan Candrasengkala Sruti Indriya Rasa tahun 654 Saka atau 732 Masehi. Tanggalnya, harinya hari Senin, tanggalnya entah tanggal 6, ada yang menyebutkan tanggal 11, tanggal 12, mungkin nanti perlu pengajian lebih lanjut. Prasasti Mantiasih yang bertahun 907 Masehi yang dibuat oleh salah satu pemimpin Medang, kemudian 200 tahun sudah berdirinya Medang, menyatakan bahwa Sanjaya adalah Raja pertama Medang. Sanjaya mungkin berkuasa di Medang bukan 732 tapi pada 717 Masehi. Prasasti Canggal dianggap sebagai pertanda keberadaan Medang atau Kerajaan Mataram yang tertulis dan menyatakan waktu. Ini ada prasasti tertua yang menyatakan waktu. Sebelumnya ada prasasti Soyomerto atau Sojomerto yang belum ada catatan waktu. Ya, slide.
Raja-raja sebelum pindah ke Tawulang atau prasasti menurut prasasti Mantiase yang dibuat oleh RKI Watu Puradia Balitung 907 Masih. RKI Mataram Sang Ratu Sanjaya, Sri Mahaja RKI Panangkaran, RKI Panunggalan, RKI Warak, RKI Garung, RKI Pegatan, RKI Kayu Wangidah Lokapala, RKI Watu Humbalang, dan RKI Watu Puradia Balitung. Jadi semua raja-raja Medang menyandang gelar RKI, artinya mereka pernah menjadi kepala kabupaten atau pasar sebelum mereka diangkat sebagai raja. Jadi kakak yang dihormati dari Medang, dari Mataram, dari Panangkaran dan sebagainya. Ya, slide. Pemimpin Medang mempunyai visi jauh ke depan. Hanya kira-kira 70 tahun sejak berdirinya Kadatuan Medang atau Mataram, mereka memutuskan membangun arsitektur kolosal yang bisa bertahan ribuan tahun. Jadi hanya kira-kira 70 tahun sejak Prasasti tanggal 732 Masehi, Samaragrawira memutuskan untuk membuat Candi Bumi Sambarebudara atau Candi Borobudur yang diperkirakan akan bertahan sampai ribuan tahun ke depan. Mereka punya visi jauh ke depan. Diselesaikan oleh anaknya Samaratungga dan dilaksanakan oleh Samaratungga anaknya dan diselesaikan oleh Ratu Pramodawardhani cucunya. Jadi ada 3 generasi. Pelajaran yang bisa dipetik bahwa ada loncatan penguasaan teknologi hanya dalam tempo kurang dari 100 tahun. Kemampuan untuk melakukan inovasi teknologi begitu besar, begitu bermakna, begitu spektakuler. Oleh karena sesudah pindah ke Jawa Timur tidak lagi diciptakan candi-candi yang kolosal besar. Jadi pelajaran yang bisa dipetik yang kedua adalah adanya konsistensi kebijakan lintas generasi. Jadi walaupun ganti pimpinan tidak ada perubahan, semua konsisten dilaksanakan. Dan yang sangat sulit kita mengerti adanya konsistensi dan presisi teknologi. Perangkat-perangkat candi ini dibuat oleh kelompok-kelompok yang berbeda tempat, berbeda waktu, berbeda generasi, tapi mereka kemudian bisa dirakit dari satu bangunan yang utuh. Jadi ada maketnya yang kita tidak tahu komputernya di mana itu untuk merancang, merakit semua komponen. Ya, Bu Maya. Ya. Di tahun 1991 masyarakat dunia mengakui mahakarya Nusantara dan menitipkan kepada bangsa Indonesia untuk melindungi, merawat dan melestarikan Bumi Sambarebudara, Candi Borobudur, dan Siwagraha, Candi Prambanan. Diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Jadi ini bukan lagi budaya orang Jawa, budaya orang Indonesia, tapi budaya dunia. Budaya dunia sehingga kita dititipi oleh masyarakat dunia untuk merawat dan melestarikan warisan bendawi ini. Ya. Arsitektur candi dirancang dengan konsep ilmiah, sama sekali bukan dengan magic seperti yang sering diungkapkan. Menggunakan matematika biner, artinya matematika biner itu 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Jadi misteri angka biner di Borobudur atau Bumi Sambarebudara, candi-candi dirancang dengan prinsip matematika biner atau encoded matematik sehingga bentuknya hampir selalu simetris. Ukuran panjang dan lebar kira-kira 123 meter. Asalnya mungkin berasal dari bilangan biner 256 hasta atau 122,88 meter. Jadi hanya ada 12 cm koreksi atau penyimpangan dari 123 meter. Sangat konsisten, sangat teliti, sangat precise. Jumlah arca Buddha di Borobudur 504 adalah jumlah total bilangan biner. 8, 16, 32, 64, 128, 256. Jumlahnya 504.
kadang-kadang banyak teman arkeolog yang menganggap ini kan hanya otak-atik Gatuk. Tapi otak-atik Gatuk ini yang melakukan otak-atik Gatuk ada sarjana fisika almarhum Pak Hadi Worotomo dari ITB. Dan sayangnya yang kemudian banyak meneruskan analisis inilah orang Jepang sama orang Prancis. Orang kita nganggap ini hanyalah otak-atik Gatuk yang tidak ada maknanya sama sekali. Ini yang sangat disayangkan. Jadi slide. Bilangan biner juga diterapkan dalam bidang kesusastraan, tidak hanya dalam bidang teknologi. Misalnya rancangan batik klasik yang selalu menggambarkan pola yang simetris. Dalam puisi-puisi kuno atau meter kakawin dan doa-doa kuno menyangkut jatuhnya guru lagu selalu dengan bilangan biner 8. Dalam musik laras pelek selendru mempunyai irama dasar bilangan biner 8. Juga dengan irama tari. Kenapa tari Bali gerakannya lebih ritmis? Karena dasarnya itu dasar bilangan biner. Sedangkan tari Jawa yang sudah mengalami transformasi ada lebih logaritmis, oleh karena pakai logaritma. Dasarnya bukan bilangan biner lagi. Makanya lebih halus. Jadi kalau Anda punya kurva yang tidak karuan, biasanya kalau dipakai logaritmis jadi halus seperti dalam gerakan tari Jawa. Jadi, Bu Mayat. Siapa yang membangun Candi Siwagraha? Ini diselesaikan sedikit lebih kemudian oleh Raka Ibikatan dari Wangsa Sanjaya, dari keturunan Sanjaya. Kemudian Pramodawardhani yang putri mahkota Medang lagi yang berasal dari Wangsa Sailendra, keluarga Sailendra, merahkan tahta Medang kepada Raka Ibikatan dan kemudian mereka berdua kawin karena tidak tahu kawinnya tak politik atau betul-betul karena cinta. Tidak bisa kita buktikan, tidak ada kawinnya di prasasti. Kemudian mereka berdua membangun, entah siapa yang bangun, Pramodawardhani membangun untuk Raka Ibikatan atau Raka Ibikatan membangun untuk Pramodawardhani. Candi Indah di Pelausan sebagai satu kesatuan. Perlambang toleransi antara agama Buddha dari Pramodawardhani dan Siwa dari Raka Ibikatan. Dan juga merupakan perlambang cinta kesetiaan yang abadi. Jadi oleh karena ini sesudah mereka menyelesaikan kedua candi Bumi Sambara Budaya dan Siwagraha, kemudian mereka membangun bersama atau menyelesaikan bersama Candi Pelausan. Nama Candi Pelausan sebaiknya dikembalikan ke nama pendirinya, Sri Kahulunan atau Pramodawardhani, atau bersama suaminya Raka Ibikatan. Nama Pelausan itu nama desa dan ada komponen ini adalah mengeliminir oleh karena antara Pelausan, sekarang ada Pelausan Luar dan Pelausan Kidul itu ada jalan. Dulunya tidak ada itu, masih Pelausan ya Pelausan, ya Sri Kahulunan, Candi Sri Kahulunan. Untuk bidang teknologi kelautan dan di era Medang ini menurut Profesor Umar Amguryo ini ada kapal-kapal Medang, kapal-kapal Sadik dari Medang yang ada di wilayah Borobudur. Dengan perahu Sadik ini pelaut-pelaut Medang mampu menguasai mencapai Asia Tenggara, Afrika Barat, bahkan Pasifik. Mereka mengontrol perdagangan laut di sekitar Asia Tenggara. Sehingga Medang adalah kerajaan maritim dan agraris yang kaya. Kalau tidak kaya, tidak mungkin mampu membuat candi-candi kolosal tersebut. Komoditas perdagangan yang terutama adalah kayu manis. Kayu manis itu manis jangan, kardanum, kapulaga, padi, rempah-rempah. Jadi mereka juga mampu mengekspor padi ke Cina pada waktu itu. Ini ada replika Samudra Raksa, replika kapal Sadik Medang yang bisa berlayar sampai Ghana pada tahun 2003-2004. Jadi, beberapa paradigma abad 21 di bidang politik, pemerintahan, kesejahteraan, dan sosial yang telah dilaksanakan telah berkembang di era Medang dalam sistem pemerintahan, tidak berdasarkan kekuasaan absolut, tapi negara kesatuan yang terdiri dari berbagai tingkatan pemerintahan atau kadipaten atau paksa.
Dan masing-masing lokasi, entah itu Fasa atau Wanua atau desa, mempunyai otonomi. Ada beberapa banyak yang diberikan otonomi dan desentralisasi. Jadi SIMA itu merupakan daerah otonomi yang dibebaskan dari pajak, tetapi diberi tugas, misalnya memelihara sumber air, memelihara tempat peribadatan, dan lain-lain. Kesamaan gender sudah banyak dikenal di era Medang. Jadi bukan lagi itu adalah paradigma dari Barat abad 21. Zaman Medang sudah ada gender balance. Bu Mayang dari Pusat Studi Gender di UI bisa meneliti lebih lanjut. Juga ada sistem kesejahteraan bersama, collective welfare, ada sistem perpajakan yang teratur, yang konsisten, ada sistem suplai logistik dan pasaran yang bernama Pansawara. Ya. Ini ada Hari Pasaran Jawa, sedulur papat limo pancer, di mana Hari Kliwon, Pasaran Kliwon itu ada di tengah Kliwon Kaliwuan. Kemudian di sebelah timurnya, tidak tahu berapa kilometer, mungkin 5-10 kilometer, ada Pasaran Legi, di selatannya ada Pasaran Paing, kemudian di baratnya ada Pasaran Kulon, Pon, dan di utaranya ada Pasaran Wagi. Dan ini berputar terus. Pasaran sistem 5 hari telah dikenal sejak zaman Medang dan masih bertahan sampai ini di daerah-daerah bekas Medang. Jadi ini adalah sebagai salah satu ekspresi guiding principles sedulur papat limo pancer. Saya tidak tahu maknanya apa, tapi ibu apa lokasinya di sana. Ada peninggalannya. Jadi merupakan sistem pemerataan kesejahteraan, collective welfare, sistem supply logistik, jejaring pasar di satu lokasi. Dan mungkin juga merupakan konsep tata ruang pemukiman. Jadi orang tidak boleh membangun semaunya. Kabupaten Fasa di tengah, kemudian desa-desa Wanua di sekitarnya seperti konsep tata ruang. Ini adalah dari almarhum Ki Sondong Mandani, salah satu tokoh intelektual Jawa yang kita segani. Ya. Dalam sistem politik dan pemerintahan, gelar pemimpin menunjukkan bahwa yang bersangkutan bukan penguasa absolut dan tidak disakralkan. RKI, kakak dari atau orang yang dihormati, orang yang dituakan. Baru kemudian setelah RKI, kalau dia diangkat jadi raja, ada gelar raja. Kerajaan mungkin lebih merupakan federasi atau negara kesatuan, bukan monarki absolut. Jadi negara yang terjadi dari federasi banyak kuasa, banyak kadipaten yang dipimpin oleh seorang RKI Mataram, Sanjaya RKI Mataram. Jadi slide. Salah satu paradigma people focused leadership adalah filsafat kepemimpinan dalam Hasta-Brata. Ya ini asalnya mungkin bukan hanya dari Medang, tapi dari Hindu. Bahwa 8 perilaku kepemimpinan harus seperti bumi yang memberi makan penghuninya, harus seperti air mengalir seperti air, harus seperti angin, seperti bulan yang indah, seperti matahari yang memberikan kehidupan, seperti samudera yang menampung semua aspirasi, walaupun tidak semuanya positif, banyak kontaminasi, harus seperti gunung teguh dan harus seperti api decisive. Jangan ragu-ragu. Ini adalah satu filsafat yang mungkin masih juga relevan sampai sekarang dan menurut paradigma Barat abad 21 ada people focused leadership. Jadi kepemimpinan yang berfokus pada masyarakat. Jadi, paradigma dalam tata pemerintahan, otonomi dan desentralisasi telah dimulai dan dikenal di era Medang. Ada daerah perdikan yang bebas pajak, tapi kewajiban-kewajiban lain misalnya dalam memelihara tempat ibadah atau sumber air. Beberapa perdikan yang tercatat dalam prasasti ada Manti Asih di Matesih, Magelang, Ampra di Salatiga, Kampak di Surabaya, di Baglen, Purbalingga, Grobogan. Dan pada waktu upacara peresmian SIMA atau daerah perdikan ini, pestanya pun distandarisasi.
biayanya antara 1 kilo dan 1,5 kilo emas. Kemudian hadiah-hadiahnya, jamuannya semua tertulis rapi di prasasti, tidak bisa semaunya. Jadi selain kesetaraan gender ini, Bu Mayang dari pusat studi gender di UII, wanita terlibat dalam pembuatan kebijakan strategi pada era Jawa Klasik. Jadi laki-laki itu hanya pelaksana, tapi formulasi kebijakannya ada pada kaum wanita. Mungkin ini perlu diteliti lebih lanjut. Dan kita tahu tokoh-tokoh wanita yang tercatat dalam sejarah klasik adalah Ratu Sima dari Kalingga, yang mungkin pada waktu itu membagi Kalingga menjadi 2, Medang Ibu Mimantaran dan Medang Ibu Misambara. Kemudian Ratu Pramodawardhani dari Medang yang menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur, Sri Isana Tunggawijaya dari Medang yang mungkin terlibat dalam perpindahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Tribuana Tunggadewi ini arsitek politik Majapahit. Jadi yang arsitek politik Majapahit itu Tribuana di belakang layar. Ini adalah disertasi orang Inggris. Jadi Queen Victoria of the East. Dia disamakan dengan Queen Victoria di Timur. Ada gambaran Dewi Tara di Candi Tarabawa, di Candi Kawasan. Candi yang sangat indah, double di sana. Siapakah Dewi Tara? Dewi Tara adalah gambaran seorang wanita, tokoh wanita yang pada waktu itu menyelesaikan pembangunan pemukiman di sekitar Prambanan, sekitar kawasan, sesudah ada bencana Merapi. Jadi mungkin ini adalah istri dari Raka Ipanangkaran. Tapi bisa dikaji lebih lanjut. Dalam bidang pertanian, irigasi, dan produksi pangan, pertanian sudah berkembang, baik pertanian lahan basah, lahan kering, sistem pengairan dan irigasi juga sudah berkembang. Kemudian perkiraan titik mongso dan petanggalan dipakai dalam pertanian, misalnya dengan lintang waluku, lintang gubuk penceng, produksi pertanian melimpah, dan bisa menjadi supplier padi serta rempah-rempah di Asia. Kita tidak impor. Garam aja kok sekarang impor. Ya. Ini adalah salah satu hipotesis dari mana asal kota Medang. Ini dari almarhum Pak Adi Wartomo, Medang adalah singkatan di Madyaing. Ini adalah masih hipotesis, belum bisa dipastikan. Center point. Jadi memang kalau diganu dengan GPS kelihatan Medang lokasinya ada di tengah-tengah. Tapi ini dari Pak Novo, Medang dikatakan ada berkaitan dengan pohon Medang. Tapi pohon Medang, sisa-sisa pohon Medang tidak pernah ditemukan di lokasi kedatuan Medang. Jadi catatan penting dari Medang, peradaban budaya Medang didasarkan atas konsep keilmuan, logical framework, dan tidak atas konsep magic mystic seperti yang sering digembar-gemborkan. Diperlukan penggalian dan pengajian multidisiplin, lintas disiplin ke depan dalam konteks teknologi dan ilmu pengetahuan tradisional. Masih banyak warisan budaya dan teknologi lain dari Medang yang memerlukan pengajian sistematik, dan informasi tentang sejarah dan peradaban Medang perlu disebarluaskan dalam masyarakat, terutama generasi muda, untuk memupuk rasa percaya diri bahwa nenek moyang kita adalah bangsa yang besar, untuk membangun etos budaya, etos semangat, memotivasi semangat berkarya, dan juga semangat pluralisme. Apa yang bisa dilakukan ke depan? Ada beberapa hal. Jadi mungkin perlu dilakukan kajian antar disiplin, interdisiplin mengenai era Medang dan Jawa Klasik. Publikasi mengenai Medang atau Mataram, mungkin Badan Penelitian Masyarakat Sejarah Warisan Medang oleh Pak Novo Indarto nanti mulai menerbitkan publikasi-publikasi mengenai Medang atau Mataram. Peringatan sejarah berdirinya Kerajaan Medang dipakai sebagai peringatan Hari Budaya Nusantara,
sebagai catatan tertua dalam sejarah. Entah nanti 6 Oktober, 11 Oktober, atau 28 Oktober, ada banyak tanggalnya. Tapi hari Senin bulan Oktober adalah berdirinya Lingga dan Yoni di Prasasti Canggal. Saya mengimpikan adanya Sendratari, Pramodawardhani, dan Raka Ibikatan. Cinta mereka abadi lewat ribuan tahun. Raka Ibikatan sebelum meninggal dia mengasingkan diri sebagai pendeta, pendeta, jadi tidak pernah kawin lagi. Ini adalah ungkapan cinta yang abadi dari kedua makhluk Megdan. Dan publikasi buku mengenai tokoh-tokoh perempuan era Jawa dan Nusantara klasik. Ya, seperti Pramodawardhani, kemudian Ratu Sima, sampai ke Ratu Malahayati, pemimpin Panglima Angkatan Laut Aceh yang menghancurkan beberapa kapal Belanda. Jadi terima kasih, mohon maaf kalau ada kekeliruan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Budiono atas pemantik diskusinya. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang akan bertanya kepada Pak Budiono, silakan boleh menulis di chat atau open microphone, Bu Dr. Mayang. Kita nanti buka mic-nya siapa yang akan tanya, silakan raise hand, atau kalau akan bertanya silakan chat ya. Oh, ada Pak Akbar Susanto, Ketua ICMI Orwil Sleman. Selamat pagi Pak Akbar, raise hand. Monggo Pak, langsung saja. Terima kasih Pak Israr, Pak Budiono. Menarik sekali ya diskusinya gitu. Dan saya kira semangatnya luar biasa bahwa kita itu harus mengungkap hal-hal yang ilmiah semacam tadi itu, daripada kemudian selama ini kan kita ditutupi dengan aneka mitos-mitos gitu ya, mitos-mitos satu malam, lalu kemudian anak menantapkan lidi lalu terjadi apa gitu ya. Nah, yang sejarah-sejarah semacam ini sayangnya emang nggak banyak terungkap gitu ya. Saya tidak tahu harus dari mana, tapi saya kira yang dilakukan oleh Komunitas Medang itu sangat bagus ya, sangat layak untuk diapresiasi gitu ya. Katakanlah di Jogja saja itu kan banyak bekas-bekas candi, banyak bekas apa yang itu ada pola-pola tertentu gitu. Itu luar biasa teknologinya pada waktu itu gitu ya. Jadi saya tidak punya pertanyaan khusus gitu, tapi saya merasa bahwa sangat terpanggil, menarik sebenarnya untuk digali gitu ya. Betul gitu Pak Budiono. Jadi materi Pak Akbar yang bisa saya tanggapi langsung, justru permohonan saya ke ICMI adalah bagaimana ICMI bisa menjembatani ini. Jangan sampai terjebak dalam dikotomi antara ilmu pengetahuan dan kepercayaan. Jadi seolah ada dua kubu yang saling terpisah. Mungkin Pak Israr bisa komentar, Pak Israr. Siapa? Jadi pernyataan Pak Akbar sangat valid gitu, sangat valid bahwa memang banyak sekali yang kita bisa explore gitu ya. Bahkan banyak hal, kalau tadi Pak Budiono menyampaikan ada 115 candi yang sudah tercatat, ini masih banyak sekali yang belum terungkap gitu ya. Karena misalnya di Karangwuni Utara kampus UGM itu ada yoni gitu, ada yoninya. Bahkan di kampus Sanata Dharma sekarang itu dulu juga ada candinya gitu. Atau di seberang Sejahtera Park apartemen gitu ya, di daerah Pringgulung Condong Catur itu di dekat hutannya punyanya Pak almarhum Pak Sumadi Martono Wonohido itu sebelah baratnya itu ada bekas batu candi di tepi sungai gitu. Bahkan saya sempat dengar, tapi ini belum terkonfirmasi, bahwa di dekat posisi Universitas Mercu Buana yang di belakang Gajah Wong Resto itu dulu ada candinya gitu. Artinya ada banyak hal yang bisa kita pelajari gitu ya, tentang peradaban, tentang kota, tentang pattern, tentang pola, bagaimana bangsa ini atau sekitar kita ini tumbuh. Jadi
Untuk itulah mari kita diskusikan. Monggo kepada Bapak dan Ibu peserta yang lainnya, silahkan dituliskan di chat juga nggak apa-apa, diangkat raise hand juga boleh, silahkan. Oh iya, kalau ada yang tinggalnya di dekat Jalan Magelang, di dekat flyover Jombor itu di utara Ring Road persis itu juga ada batu candinya dan ada yoninya. Jadi kita ini sebetulnya standing on the shoulder of giants gitu. Kita di sekitar kita itu banyak kehebatan yang kita perlu eksplor, kita pelajari gitu. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau ada komentar. Satu hal yang mungkin perlu saya tambahkan, ada peninggalan arca emas di Klaten dan di Bagelen. Arca emas tersebut bukan milik aparat atau milik RKI. Arca emas tersebut ditinggalkan oleh keluarga kaya yang mungkin adalah pedagang. Jadi pada waktu itu tidak kok aparat bisa jadi kaya oleh karena diawasi semua orang. Yang kaya tersebut yang buat arca-arca emas tersebut adalah keluarga-keluarga pedagang. Ya korupsi sih ada sedikit tapi tidak merajalela. Ngono ya ngono dengan ngono. Iya, betul Pak. Saya juga membaca ada sengketa tanah, ada kasus pejabat nggak bayar pajak, itu di berbagai prasasti ada. Saya kebetulan mengeksplor itu prasasti yang ada sengketa ini orang asing atau tidak, akhirnya diputuskan dia orang pribumi asli, jadi harus kena kewajiban pajak dan sebagainya. Kemudian bagaimana orang ini ternyata berhutang tapi nggak membayar, itu ada Pak gugatan-gugatan itu. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari metode komunikasi di masa lalu ya, alat komunikasi di masa lalu yang kita sendiri sekarang bisa lihat, yaitu prasasti. Jadi kebetulan saya nanti juga jam 9 akan ikut Pak baca kursus baca prasasti di BPCB Kalasan. Jadi saya sudah mengatur sama Bu Dr. Mayang itu bahwa saya nanti latihan baca prasasti. Jadi monggo Pak Akbar, silakan. Menarik itu ya. Sesuatu yang nggak pernah saya bayangkan selama ini, kursus bahasa prasasti. Tapi kalau yang sudah dilakukan oleh Komunitas Medang sendiri apa ya Pak? Yang penting gini, yang terprogram, yang sudah atau akan dilakukan terkait dengan mengangkat isu-isu semacam tadi. Ya, kemampuan kita hanya terbatas pada advocacy, kemudian pada pengajian-pengajian dan publikasi, dan non sewu suara kita masih minoritas saya kira Pak Israel. Mungkin Pak Israel bisa ikut menjelaskan. Kadang-kadang saya sampai frustrasi ngopo dan sebagainya. Sebagian besar program yang berkembang adalah program-program yang bisa mendatangkan driven by project, driven by incentive. Dan Medang sampai saat ini masih belum berhasil menggerakkan insentif tersebut. Mungkin Pak Israel monggo atau Pak Novo Indar. Pak Novo hadir di sini. Pak Novo ini adalah belum muncul. Pak Novo ini adalah yang menggerakkan publikasi di Medang Heritage Society. Jadi Medang Heritage Society sejak tahun kemarin, sejak pandemi justru malah sudah menerbitkan buku-buku sebagai metode untuk mengedukasi gitu ya. Medang itu apa? Selama ini kan kita taunya Mataram Hindu atau Wangsa Sailendra, Wangsa Sanjaya, tapi ternyata nama kerajaannya itu adalah Medang gitu. Dan sementara ini kita hanya tahu yang besar di Indonesia itu adalah Majapahit dan Sriwijaya. Padahal dalam prasasti Laguna, Laguna Inscription, Copperplate Inscription, prasasti Tembaga Laguna di Filipina, itu nama Medang aja disebut gitu. Jadi monggo nanti kalau akan mencari referensi bagaimana kata-kata yang dulu diucapkan nenek moyang kita itu terdengar, itu ada di prasasti Laguna. Ada kata tatapi, ada namun, ada Sanghyang, ada kakaknya, makanya, itu ada di prasasti Laguna tahun 900-an Masehi. Jadi kita banyak yang hal mengeksplorasi. Kemudian seperti Pak Bud sampaikan tadi, kita juga sudah membantu sosialisasi kepada anak-anak. Jadi ada beberapa sekolah yang sudah
meminta bantuan Medang Heritage Society untuk dipandu datang ke candi, dijelaskan sejarahnya, bukan sekedar melihat arsitekturnya, atau diajak membaca cerita di dalam relief candi. Itu sudah beberapa teman dari Medang Heritage juga sudah melakukan, Pak. Dan kita sudah melakukan advokasi. Waktu itu saya ingat sekali diajak Pak Budiono ke Temanggung, bagaimana supaya Pemkab Temanggung itu juga lebih peduli soal pelestarian Medang, karena Temanggung itu salah satu daerah penting dalam sejarah Medang. Bagaimana kita tahu ternyata berapa tahun ini ternyata situs Liangan itu membuktikan bagaimana indahnya peradaban di masa lalu, bagaimana kota itu dibangun. Jadi kita lihat ada jalan yang masih awet sampai hari ini, kemudian candi-candinya kalau kita lihat itu kota, bahkan ada padinya, gitu, ada padi sekamnya yang berupa arang. Kemudian juga bagaimana ternyata penemuan situs Liangan itu sangat berguna untuk mengungkap bagaimana aktivitas vulkanisme Sindoro di masa lalu dan apa saja spesies yang ada di masa lalu. Jadi misalnya teman dari Fakultas Kehutanan namanya Widiantno itu menemukan bahwa kayu yang gosong karena letusan Sindoro itu dari pohon puspa. Jadi kita sudah tahu hari ini bahwa puspa itu adalah tanaman endemik khas Indonesia, puspa, atau nama botaninya Schima wallacei. Begitu Pak Akbar. Mungkin ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang akan tanya lagi. Satu hal yang ingin saya usulkan, mungkin ada pusat studi gender di UII, bisa enggak tokoh-tokoh perempuan era Jawa klasik, era sampai ke Aceh dan lainnya ditulis. Mungkin satu tokoh satu halaman sudah cukup memperkenalkan mereka. Ratu Sima, Pramodawardhani, mereka menggunakan mereka lakukan meninggalkan peninggalan yang sampai sekarang masih kita nikmati. Saya pribadi kalau penulisan novel Jawa saya tidak terlalu banyak makan waktu, akan menulis meneruskan pesan Raka Isanjaya, Raka Imataram Sang Ratu Sanjaya. Jadi isi dari prasasti Canggal itu secara lengkap mungkin tidak banyak diketahui orang. Isinya apa? Padahal isinya di situ tuntunan filosofi semua. Guiding principles, ethical values, yang tidak berkaitan selamanya dengan agama, tapi dengan cara bagaimana berinteraksi dengan antar sesama, dengan alam sekitar dan sebagainya. Dan ada lagi bagaimana dalam tanda petik rakyat menggugat pemerintah itu ada juga dalam sejarah Medang, Pak. Bagaimana prasasti air Pulian 788 Saka itu ada ditemukan di daerah desa KKN saya itu di Mbulu, Temanggung dulu waktu itu, di Gelapansari. Itu air Pulian itu ditemukan tim KKN kami, Pak, itu sudah dibaca ternyata. Saya juga baru tahu berapa bulan yang lalu bahwa itu sudah dibaca, dan di situ ceritanya adalah ada desa Perdikan Sima yang memprotes keputusan pemerintah untuk menetapkan pajak lagi pada daerah Sima. Nah, setelah gugatan itu ternyata dimenangkan oleh desa air Pulian, itu diputus oleh hakim dalam tanda petik atau pengadil yang bernama Pulau Watu. Nah, kita kan tahu ya ada Pulau Watu yang di utara Turi itu ya, di utara Pakem ya, dekat Pakem Pulau Watu. Itu bisa jadi toponimi ini menarik gitu. Salah satu impian saya juga sebenarnya bekerja sama dengan berbagai pihak untuk kreasi sendratari Pramodawardhani Raka Ibikatan, lambang cinta yang abadi. Jadi yang kita punya sekarang sendratari Ramayana itu kan menggambarkan konflik antara Sinhala sama Dravida di India Selatan sama Sri Lanka. Kita sendiri punya kisah yang sangat indah kok tidak ada yang menggarap. Mungkin mohon ibu-ibu dan bapak-bapak yang berminat pada
Sendratari pada performing arts bisa bekerja sama menggalang untuk Sendratari, Pramodawardhani dan Rakyat Selatan. Dan dari prasasti-prasasti juga makanan sehat itu juga ditulis di Medang, Pak, bagaimana ada kata skul ginyung, nasi kelapa, nasi urap, kuluban, itu kan ada itu kata-kata itu di prasasti. Yang nggak bisa diterapkan sekarang adalah dendeng celeng. Oh iya, Dendeng celeng. itu ya istilah ya, dendeng celeng, betul, ada. Monggo, Bapak Ibu yang lain akan bertanya. Waktu kita ini udah 6.32. Yono, itu di Jepara itu beberapa waktu yang lalu itu ditemukan semacam pemakaman Ratu Sima. Jadi nggak tahu itu kebenarannya bagaimana. Tapi di sana itu ada beberapa kali dulu waktu saya masih kecil pun ditemukan kayak barang-barang peninggalan Ratu Sima seperti perhiasan, mainan dan sebagainya. Dan tokoh-tokoh di sana memang seperti Ratu Sima, Ratu Kalinyamat itu banyak cerita-cerita yang luar biasa, cuman secara referensi mungkin Pak ya itu masih belum banyak yang kami temukan. Jadi mungkin ini sangat menarik sekali dan nanti bisa menjadi sebuah pelengkap saya rasa ya, untuk melengkapi cerita-cerita seperti itu. Di sana itu namanya Kecamatan Keling. Nah itu yang dulu disebut Palingga itu. Ya, toponiminya menarik gitu. Itu bagus sekali dan sekarang sudah mulai menjadi tempat wisata baik pertapaan Mbah Ratu Kalinyamat kalau orang sana mengatakan Ratu Kalinyamat yang dulu memerangi penjajah itu, lalu Ratu Sima dan sebagainya. Kalau Ratu Kalinyamat, Ratu Kartini, Ibu Kartini mungkin sudah tidak asing ya, tapi kalau yang dua ini masih belum. Bahkan kami itu dari Jepara dan dari Dinas Pariwisata beberapa waktu yang lalu itu sudah sering memohon untuk menjadi pahlawan nasional, cuman sampai sekarang belum. Nah nanti mungkin dari ahli-ahli dari ISMI, Jogja, ISMI, Jepara, ISMI mana-mana nanti bisa ini juga mengembangkan sejarah ini untuk kekuatan perempuan menjadi sebuah inspirasi bagi kami semua. Luar biasa Pak, bagus sekali nih, dan ini masukan yang bagus sekali. Sedikit komen. Mungkin ini kebetulan Bu Solikun kan dari divisi pemberdayaan, mungkin nanti bisa jadi satu program juga Bu Solikun. Artinya kita mengangkat sejarah terkait kesetaraan gender. Saya sendiri yang di UII juga artinya ini masih minim ilmu terkait dengan kesetaraan gender dari sisi historical, itu dari sisi artinya dari historical di Indonesia gitu kan ya, itu kan masih minim gitu kan Nah ini mungkin artinya kita bisa sosialisasi ya terkait dengan sejarah itu terkait kesetaraan gender. Saya kira juga perlu nanti kita juga sambil melihat studi-studi yang ada. Di sini juga ada Bu Farida dari UII juga, dari PSK UII juga nanti bisa jadi masukan ya untuk terkait dengan program-program kami juga. Saya kira itu dulu dari saya, Pak Budiono dan Pak Israr. Ya, terima kasih. Ada dua lokasi yang penting di Pantai Utara Jawa, ada di Batang sama di Jepara. Dan saya tidak tahu Kalingga di mana, tapi banyak peninggalan ada di Jepara. Salah satu hal yang mungkin perlu dicatat, yang memutuskan menyerbu Malaka dari Demak itu adalah Ratu Kalinyamat. Ya. Dan biasanya pemimpin-pemimpin pelabuhan di Jawa itu adalah perempuan. Jadi begitu Ratu Kalinyamat Dukok Malaka mengambil alih perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara, langsung memerintahkan penyerbuan ke Malaka, walaupun mungkin belum berhasil. Ya, kalau dilihat dari sejarahnya juga, karena saya setengah Aceh ya Pak, jadi
ketika saya duduk di Masjid Baitur Rahman, ya, Masjid Raya, masjid besar itu, duduk jadi seharian liatin itu sampai sore gitu. Itu menarik bahwa guru-guru anak-anak kecil di sana itu, guru-guru ngaji itu adalah mbak-mbak itu. Jadi mereka yang membangun, mendidik generasi muda Aceh gitu. Dan saya tanya ke teman saya yang tinggal di sana, iya memang semua tengku saya dulu perempuan gitu. Jadi guru-guru yang mendidik mereka, yang menyiapkan, bahkan ibu-ibu dalam buayan membangun semangat perlawanan terhadap penjajah itu dengan menyanyikan hikayat perang Sabe, Pak. Hikayat perang Sabil. Jadi bagaimana spirit itu dibangun, pendidik itu oleh ibu gitu. Mungkin Pak Isra, saya kira perlu dicatat di Aceh Sultan itu bisa. Oh iya, ada sultanahnya. Sultanah. Ya. Sedangkan di Jawa kan tidak boleh, karena di Jawa lebih ke menganut monarki absolut. Ya. Jadi hak-hak perempuan di Aceh jauh lebih dijamin, walaupun kerajaan Islam. Yang membangun Angkatan Laut Aceh itu adalah Laksamana Malahayati. Ya, Bu Mayang, monggo. Mungkin kita sudah ini waktunya. Ya, oke, terima kasih. Tidak terasa kita sudah melampaui waktu kita, tetapi mudah-mudahan di waktu bermanfaat, waktu belajar kita, mudah-mudahan ya lewat tapi kita belajar banyak dari sini. Matur nuwun kepada Pak Akbar Susanto atas kesempatan kepada Medang Heritage Society untuk menyampaikan sedikit pemantik diskusi. Matur nuwun kepada Bu Dr. Mayang. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah setia menemani sampai akhir ini. Sebelum kita tutup, mungkin Pak Budiono akan menyampaikan 1-2 patah kata. Ya, saya terima kasih sekali atas kesempatan ini oleh IJMI Orda Sleman. Ya, kita bisa bertukar pikiran, bertukar wawasan mengenai sejarah klasik Jawa atau Nusantara. Matur nuwun. Sebelum tutup mungkin akan bagus kalau nanti mungkin habis Lebaran lah gitu. Nanti kita siapkan agenda semacam mungkin webinar gitu siang hari yang segmennya itu justru untuk terbuka, untuk yang lebih ke umum, mungkin dengan bahasan dengan judul yang lebih menarik itu. Mungkin saya kira bagus, mungkin Medang bareng-bareng dengan IJMI kita bikin seminar. Intinya lah bahwa hal-hal semacam ini harus kita ungkap gitu. Seminar yang semacam itu mungkin bagus, jadi kita ajak teman-teman lebih banyak gitu, insya Allah. Ya, sedikit usul tema Pak, belajar dari peradaban masa lalu untuk memajukan peradaban masa depan. Jadi terinspirasi bagaimana cendekiawan Muslim itu merujuk filsafat Yunani yang membuat mereka sangat maju itu, Pak. Itu seperti itu. Kita bisa mereplikasinya. Insya Allah kita bisa jadikan nanti satu arah dengan diskusi kita yang kita pengen membahas tentang Islam, ilmu pengetahuan peradaban, dan saya kira masih bisa tadi itu betul kita bahwa belajar dari masa lalu gitu ya, bahwa ilmu di masa lalu pun harus diungkap gitu. Saya kira bagus sekali. Insya Allah nanti kita bisa satu arah itu. Insya Allah. Terima kasih sekali. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, matur nuwun sangat. Kita akhiri acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun sangat Pak Budiono, Pak Israr. Matur nuwun Pak Israr, matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun. Matur nuwun.